Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kamaluddin, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Jadi di sini saya ingin mereview atau mempresentasikan makalah dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Adapun makalah yang akan saya review itu makalah dari kelompok 9 yang bertemakan perkembangan Islam di Indonesia serta tradisi dan seni budaya lokal umat Islam. Mengapa saya mengambil materi ini? Karena menurut saya pembahasan ini cukup menarik untuk kita cermati. Dari daftar isi makalah ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kemudian ada corak awal historiografi Islam di Indonesia, teori masuknya Islam di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia, kemudian ada perkembangan Islam di Indonesia pada era reformasi, dan tradisi umat Islam di Indonesia, serta seni budaya umat Islam di Indonesia. Kemudian ada kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Nah, dari beberapa materi di daftar isi makalah ini, ada beberapa poin yang saya ambil, yang sudah saya susun, yang mana mungkin poin-poin teori-teori itu menurut saya cukup menarik dan cukup berpengaruh terhadap masyarakat Islam di Indonesia tersebut. Nah, jadi pembahasan yang saya ambil dari makalah ini itu mungkin saya resum gitu dalam satu file dalam PowerPoint ini. Jadi mungkin tidak semua saya bahas, akan tetapi yang sudah saya rincikan ini, yaitu sebagai berikut. Di sini ada latar belakang. Di bagian latar belakang di sini, Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang khas. Artinya Islam di Indonesia itu karakteristik khasnya itu loh yang membedakan dengan negara-negara lain, yang mungkin ciri khas inilah mungkin membuat Islam di Indonesia itu adalah mayoritas terbesar di seluruh dunia. Nah, jadi ini yang menariknya di sini kita bahas gitu. Nah, kemudian juga persinggungan antara budaya dan keislaman membentuk karakter tersendiri. Nah, jika dicermati bahwa praktik Islam pada masa awal di Nusantara sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran sufisme dan ajaran spiritual Jawa yang telah ada sebelumnya. Beberapa tradisi seperti menghormati otoritas tokoh sentral masyarakat seperti nabi, kiai, wali, dan orang-orang yang memiliki karma masih berlaku di tengah masyarakat. Penghormatan kepada mereka tidak hanya ketika mereka masih hidup, bahkan ketika sudah wafat sekalipun masih penghormatan itu tetap sama. Artinya apa? Tradisi di Nusantara saat itu sangat menghormati sesama manusia gitu, sesama makhluk. Nah, penghormatan dapat dilakukan melalui tradisi seperti pembacaan Maulid Nabi, ziarah kubur, tahlilan, dan termasuk perayaan. Nah, itu termasuk penghormatan di Nusantara pada saat itu, bahkan berkembang sampai saat sekarang, mulai dari tahlilan, Maulid Nabi yang dulunya mungkin hanya syair biasa, dan zaman sekarang bahkan berkembang menjadi dengan menggunakan alat-alat habsi yang sudah ditentukan, yang sudah diolah gitu kan. Nah, penghormatan ini secara terus-menerus dijalankan oleh Muslim tradisional di Indonesia. Nah, ini dari segi latar belakang. Nah, yang mana latar belakangnya ini yang nanti membuat kita akan membahas mengapa sih Islam di Indonesia itu dari dulu sampai sekarang begini perkembangannya gitu. Maka dari itu kita lanjut di bagian isi. Di sini ada teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, jadi teori masuknya Islam di Indonesia ini ada banyak sekali sumbernya. Namun akan tetapi di sini saya mengambil salah satu saja. Ada berbagai teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh
kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Ada bangsa Arab dan sebagainya. Nah, sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Nah, jadi bisa dikatakan awalnya proses masuknya Islam Indonesia itu melalui perdagangan. Jadi orang dari bangsa lain itu datang ke Indonesia, mereka berdagang sambil mereka berdakwah dalam berdagang itu. Entah bagaimana mereka ya, mungkin sambil mengaji, mungkin mereka berdakwah sambil mengaji Al-Quran, namun ada si pembeli mendengar apa yang kamu baca gitu. Nah, mungkin dari situlah mereka berdagang, dari situlah menyebarnya ajaran Islam. Itu. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara guna menyiarkan agama Islam. Nah, jadi pada abad ke-17 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat dan India, Persia dan bangsa Arab. Nah, pedagang yang Gujarat inilah, nah itu yang berperan besar terhadap masuknya Islam di Indonesia. Mereka telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya menimbulkan jalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Nah, pertanyaannya, apa sih agama Islam di Indonesia sebelum adanya Islam? Pertanyaannya, apa sih negara yang berada di Indonesia sebelum adanya Islam? Nah, kalau tidak salah itu negara Hindia. Nah, mungkin ini akan ada di pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu. Di sini menurut ada seorang tokoh yang bernama Thomas Walker Arnold. Nah, kata menurutnya itu sulit untuk menentukan bila manakah masa tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Nah, beliau mengatakan sulit menentukan kapan tepatnya masuk Islam ke Indonesia. Hanya saja sejak abad kedua sebelum Masehi, orang-orang Celon telah berdagang dan masuk ke abad ke-7 Masehi. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian ada orang Thailand mengalami bau kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan orang Cina. Tinggallah pada pertengahan abad ke-8 orang Arab telah sampai ke Kanton. Waktu masuknya Islam di Nusantara sudah berlangsung sejak abad ke-7 dan ke-8 masih. Namun perkembangan dakwah baru betul dimulai pada abad ke-11 dan 12.6. Artinya dakwah di Nusantara sudah merentang selama beberapa abad di masa awal gitu. Jadi perkembangan Islam di Nusantara itu berkembang dari abad ini. Namun prosesnya itu dari abad ke-11. Ya memang masuknya itu dari abad ke-7 dari segi perdagangan. Namun mulai pesatnya dari abad ke-11. Nah, pertanyaannya tadi yang saya katakan tadi, apa agama yang ada di Indonesia sebelum masuknya Islam gitu. Nah, jadi setelah saya cari beberapa referensi, di sini saya simpulkan bahwa sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat telah mempercayai animisme dan dinamisme atau disebut dengan zaman prasejarah. Peralihan prasejarah menjadi zaman sejarah terjadi pada saat agama Hindu masuk ke Indonesia dari India. Nah, jadi agama Hindu adalah agama yang pertama kali masuk ke Indonesia. Nah, kemudian di sini saya menambahkan data persen atau jumlah penganut agama di Indonesia. Di sini Islam 80,7%, Kristen Protestan 7,6%, Kristen Katolik 3,12% dan Hindu 1,74%, Buddha 0,77%, Konghucu 0,03% dan agama lainnya 0,04%. Nah, di sini tertulis jelas
Islam. Agama kita itu paling pertama, paling nomor satu posisinya 8,67%. Padahal agama yang pertama masuk di Indonesia itu adalah Hindu. Namun nyatanya di sini Hindu hanya 1,74%, yang artinya Islam berkembang sangat pesat di Indonesia, cukup pesat gitu. Nah, hal tersebut membuat saya menimbulkan pertanyaan seperti ini. Mengapa sih Indonesia satu-satunya penganut Islam terbanyak di dunia? Nah, ini bukan hanya di Indonesia kan, di dunia Islam. Mengapa? Ternyata saya menemukan jawabannya dari makalah ini tersebut, namun saya opinikan dan saya sesuaikan berdasarkan referensi yang saya dapatkan, yaitu kurang lebih jawaban dari ini tadi, pertanyaan ini tadi seperti ini. Menurut beberapa ahli, Islam dipandang sebagai ajaran agama yang ideal karena tidak mengenal sistem kasta. Nah, artinya Islam ini tidak pandang usia gitu. Berlaku untuk siapa saja. Yang mau memeluknya silahkan, yang muda mau memeluk, yang tua mau, yang kaya, yang miskin silahkan masuk Islam. Nah, sehingga setiap pemeluknya memiliki egalitarianisme, yakni kesamaan atau kesetaraan hak tanpa adanya diskriminasi. Kemudian ajaran Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai dan tidak bersifat memaksa. Artinya apa? Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku, walana amaluna walakum amalukum, bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Tapi jika kalian non muslim ingin masuk Islam, silahkan. Nah, artinya apa? Dengan sifat tidak memaksa, dengan cara damai itu masing-masing, sehingga penduduk bisa menerima Islam dengan baik pula, serta nilai-nilai Islam juga dianggap cocok dan sesuai dengan pandangan hidup mayoritas penduduk Indonesia. Namun ini bukan hanya di Indonesia, negara-negara di luar sana, bahkan orang-orang barat sana, mungkin mereka yang bukan Islam, secara mereka tidak sadari bahwasanya mereka itu selama ini menanamkan nilai-nilai Islam dalam tata kerapiannya, dalam interaksinya gitu, tapi mereka tidak menyadarinya gitu. Namun jawaban ini menurut saya menjadi alasan mengapa Islam satu-satunya, Indonesia satu-satunya penganut Islam terbanyak di dunia. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di bagian B, yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Ini perkembangannya. Dalam perkembangan Islam, peran dakwah dan ustadz sangat penting dalam kurun waktu yang singkat. Islam berkembang di seluruh Indonesia. Nah, dalam kurun waktu yang singkat, Islam berkembang di Indonesia. Dalam hal perkembangan Islam di Indonesia, ulama dan kerajaan Islam memiliki layanan yang sangat kaya. Itulah sebabnya Islam telah menjadi agama di sebagian besar negara di Indonesia. Dalam perkembangan Islam di Indonesia didirikan lembaga-lembaga Islam seperti pendidikan, hukum, politik, dan ekonomi. Nah, jadi mulai pendidikan inilah berkembangnya ajaran Islam. Kemudian ada institusi pendidikan, itu dimulai dengan pendirian masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Di masjid anak-anak dan orang dewasa akan mengaji. Institusi pendidikan di luar masjid juga muncul di luar masjid, antara lain pesantren, dayah, dan surau. Nah, jadi perkembangan Islam di Indonesia pada saat itu mulai dari pendidikan, hukum, dan pembangunan masjid serta pesantren dan tempat ibadah pendidikan lainnya. Nah, kemudian ada lembaga hukum. Lembaga hukum Islam juga dibutuhkan. Nah, karena peran hukum Islam dalam masyarakat sangat penting berkaitan dengan hukum Islam. Nah, masyarakat perlu melakukan banyak hal seperti nikah, warisan, sistem politik. Nah, itu kan aturannya dari Islam. Nah, lahirnya kerajaan Islam, Pasai, Perlak, Aceh, Darussalam di Sumatera Darussalam, kemudian ada kerajaan Demak, Pajang Mataram, Banten, dan Cirebon, serta berbagai pulau lainnya di Indonesia. Ada Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi
dan Maluku. Nah, selanjutnya dan yang menjadi dinamika utama perkembangan Islam di era reformasi. Nah, ini saya gabung tadi kan di daftar isi tadi itu ada perkembangan Islam di Indonesia, kemudian ada di era reformasinya. Nah, jadi di sini situasi negara telah memunculkan gerakan sosial yang menuntut pembeli Islam pada semua bentuk tahanan. Dalam konteks ini maka bermunculan organisasi seperti Forum Pembela Islam (FPI). Kemudian ada organisasi Majelis Mujahidin Indonesia, ada Laskar Jihad, Forum Komunikasi Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun demikian, beberapa kalangan muslim lainnya berpendapat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang berdasarkan pada syariat Islam. Nah, terlepas dari perdebatan ini, yang jelas bahwa Islam semakin mengalami perkembangan dengan segala problematikanya, terutama dari aspek peta pemikiran dan termasuk pengembangan nilai-nilai keagamaan. Nah, sehubung dengan problematika era reformasi bagi bangsa Indonesia, pada kenyataannya sangat menyangkut eksistensi perkembangan Islam itu sendiri dan nasib masa depannya. Nah, mungkin ini kita skip aja. Nah, jadi Islam di Indonesia memasuki era reformasi mengalami perkembangan pesat dan dibuktikan dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai plus 88%. Nah, penyebaran Islam ke seluruh wilayah tanah air dari kota-kota besar sampai ke daerah-daerah terkecil merupakan wujud dari kegiatan dakwah di era ini. Salah satu dari ciri agama dakwah adalah tertanamnya rasa moral yang tinggi di kalangan pemeluknya untuk menyebarkan dan memperkembangkan agamanya sebagai kewajiban luhur dan diyakini akan mendatangkan ganjaran pahala yang besar dari Tuhan. Lanjut. Nah, dari beberapa teori yang kita jelaskan tadi ya tentang proses perkembangan Islam tadi, setidaknya ada 3 yang dapat kita mengetahui bahwa proses perkembangan Islam di Indonesia itu melalui pendidikan, kesenian, dan politik. Nah, kemudian di sini ada tradisi umat Islam di Indonesia. Tradisi umat Islam di Nusantara. Nusantara ini maksudnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi tradisi umat Islam di Nusantara muncul sebagai bentuk akulturasi budaya yang ada sebelum Islam hadir dengan nilai-nilai keislaman yang hadir setelah Islam didakwahkan oleh para wali songo. Tradisi Islam Indonesia merupakan tradisi lama yang dimuati nilai-nilai keislaman. Jadi bukan tradisi baru yang diciptakan oleh Islam. Nah, di sini dapat kita garis bawahi, tradisi umat Islam di Nusantara muncul sebagai bentuk akulturasi budaya yang ada sebelum Islam hadir dengan nilai-nilai keislaman. Jadi sebelum nilai-nilai Islam diterapkan di Indonesia, di Nusantara itu, tradisinya tersebut itu sebenarnya sudah mengandung nilai-nilai keislaman gitu. Nah, lalu nilai-nilai keislaman itu sendiri didakwahkan oleh para wali songo. Nah, jadi di sini berikut adalah salah satu tradisi umat Islam Indonesia dan bentuk pengajian yang sudah dilakukan di Nusantara. Yang pertama ada penggunaan istilah sembahyang. Nah, penggunaan istilah sembahyang ini dalam penamaan sholat fardu di Indonesia. Nah, tapi penggunaan istilah sembahyang ini mungkin ada beberapa pihak yang membantah tentang sembahyang ini. Kenapa? Karena di agama lain, di agama Islam, di Hindu itu ada kan nama Tuhan mereka itu ada yang gitu, Sang Hyang kalau nggak salah gitu. Nah, jadi yangnya itu, nama yangnya itu yang dipermasalahkan orang yang menentang istilah ini. Sembahyang misalkan. Sembahyang itu dia apa itu? Dia jelaskan adalah 2 kalimat, yaitu sembahyang, yang itu salah satu nama Tuhan di agama Hindu. Artinya apa? Sembahyang, menyembah Tuhan yang bernama yang itu. Nah, jadi itu
mereka mungkin sering menentang dengan pendapat itu karena aslinya kan sholat fardu sholat itu diambil dari bahasa Arab gitu, ibadah. Jadi sembahyang. Meskipun ada beberapa orang yang menentang ini, namun nyatanya tetap menjadi tradisi. Nah, ada yang menentang dengan alasan argumen mereka tersendiri dan ada juga yang tidak menentang. Gitu. Kemudian ada tahlilan. Nah, pemanfaatan tahlilan sebagai memperkuat kerukunan warga. Nah, jadi ada orang oknum-oknum mungkin mereka mengatakan, tahlilan itu ngapain ya gitu. Nggak ada hadisnya gitu. Tradisi apaan itu ya sesat gitu. Nah, padahal dari sisi tahlilan itu disitulah di berkumpulnya kaum muslimin, terjalinnya silaturahmi gitu masyarakat. Jadi sangat berpengaruh juga tahlilan ini, tradisi ini terhadap masyarakat Indonesia yang mana mereka tidak pernah bertemu, yang mana tetangga nggak pernah ngumpul, nggak pernah silaturahmi. Akhirnya dengan ada kegiatan tahlilan ini mereka terkumpul gitu. Nah, jadi ini dampaknya gitu, dampak positifnya. Nah, namun banyak orang yang membantah gitu tradisi ini karena tradisi ini tidak ada dalam sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada wayangan bulan Syura. Nah, model pendidikan Islam berbasis wayangan bulan Syura di dusun Mandang Temanggung. Nah, ini sebenarnya banyak lagi, jadi 3 ini saja yang saya masukkan. Nah, kemudian di sini ada seni budaya umat Islam di Indonesia. Nah, bangsa Indonesia memiliki seni budaya keagamaan Nusantara yang beragaman dan melimpah sebagai khazanah kekayaan bangsa. Keberadaan ekspresi kulturalnya memiliki fondasi yang kuat dari berbagai dua latar belakang agama dan budaya dalam kerangkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya apa? Islam di Indonesia, walaupun Islam apa ya, maksudnya itu walaupun berbeda-beda agama di Indonesia, tapi tetap walaupun banyak agama di Indonesia, namun Islam tetap menjalin hubungan erat dengan agama lainnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu bangsa, satu suku bahasa, gitu kan, satu negara. Kemudian keterpisahan geografis dan demografis memunculkan keragaman konstruktif dalam bentuk ras, religi, budaya, dan bahasa. Namun dalam satu ikatan kuat negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya ya seperti yang saya katakan tadi, walaupun berbeda-beda, namun seni budaya umat Islam ini tersebut tetap menjalin hubungan dengan agama-agama yang lain gitu, supaya akur gitu. Karena kan kita umat Islam ini juga punya sumber, yaitu ya ayu dalam Al-Quran itu kalau tidak salah bunyi ayatnya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata dalam Al-Quran itu, kami jadikan kamu antara laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar lita'arafu, agar saling mengenal gitu. Nah, artinya apa? Islam di Indonesia itu sangat menghormati agama-agama lainnya, tapi bukan berarti Islam di negara lain tidak menghormati agama lainnya gitu. Tapi dengan seni budaya umat Islam di Indonesia inilah yang membuat masyarakatnya sendiri, penduduknya itu banyak menganut agama Islam. Nah, seni budaya umat Islam ini merupakan hasil kreasi dan para seniman Islam masa lalu dan berkembang secara turun-temurun, serta telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat Islam pada masanya. Kemudian seni umat Islam tersebut seperti wayang dan hadroh salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Ya mungkin saya bertele-tele dalam menyampaikan. Ya mungkin itu kesalahan saya sendiri. Ada baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.